Oke guys, kali ini saya mau lanjut lagi ya. Ini unboxing iPhone 13 lagi guys. Nah, ini tuh saya dapat di harga sekitar 2,9 juta ya. Nih buat kalian yang penasaran apakah unitnya itu worth it, bagus atau enggak, kita cek sama-sama aja ya. Nah, buat kalian yang minat, untuk linknya itu sudah saya sematkan di deskripsi atau di keranjang yang ada di video ini ya. Nih, kali ini saya ngorder yang warna pink ya. Kita akan cek apakah orderan saya itu sesuai ya. Dan sepertinya iPhone 13 itu sekarang lagi rame guys. Ramenya itu yang versi murahnya ya. Kalau yang di video sebelumnya itu kan saya lebih sering order yang iPhone 13 yang lock SIM ya. Karena kan untuk harganya sendiri ada perbedaan yang lumayan. Nah, sekarang ini yang versi lebih murahnya lagi guys. Kita cek sama-sama lagi nih. Ini untuk bagian belakang polosan ya. Nah, tapi kita dikasih guys nih. Bentar. Dikasih stikernya. Nanti kalian bisa tempel aja di bagian belakang ini ya. Ini untuk stikernya. Dan ini untuk iPhone 13 yang pink ya. Nih, ini sih kalau saya lihat polanya ya, kayak stikernya ini guys di iPhone 13 ini mirip dengan iPhone 13 yang sudah saya order di video sebelumnya ya. Nih, cuma segelnya saya lupa ya. Apakah sama atau enggak nih. Untuk fisik iPhone 13-nya ini mulus sekali dan tombolnya juga empuk ya. Tentunya untuk housing ini pasti udah gantian guys. Nggak mungkin ya iPhone second itu semulus ini ya. Ini nggak mungkin guys. Ini perfect sekali loh kondisinya. Oke, sekarang saya akan langsung coba hidupkan aja. Kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan baterainya itu ada. Nah, ini yang varian bypass-nya ya, iPhone bypass ya. Dan ini bisa kalian temukan di marketplace ya, di Shopee atau mungkin di Facebook juga udah rame lah yang jual iPhone bypass ya. Dan ini sangat murah sekali guys. Nah, untuk layar seperti yang kalian bisa lihat ya, ini layarnya oke ya. Karena di bagian sini dia itu nggak tebal, berarti ini yang OLED yang dikasih ya. Kayaknya sih ini yang OLED nih. Kita coba swipe. Dan gambarnya ini cakep ya. Coba saya cek di sini. Nih, lihat. True tone aktif. Dan kita cek di umum, kita dapat iOS yang 18.6 ya. Kalau yang di video sebelumnya saya dapat iPhone 13 yang iOS 26. Nah, ini yang seri 18. Kalau ditanya, saya sih lebih suka yang iOS 26 ya. Kalau bisa tuh ambil yang iOS 26. Cuma nggak bisa kayak guys, agak random ya masalahnya. Karena apa? Karena ya iOS 26 itu umur pakai kita lebih panjang guys ketimbang iPhone 18. Tapi untuk iPhone 18 ini udah oke ya, udah oke. Kalau bisa jangan yang seri 17 ya. Kalau bisa ambil yang untuk saat ini ya 18 lah ya. Karena kayak sih yang lebih banyak tuh di seri 18 di iOS 18 ya ketimbang iOS 26. Tapi kalau dapat iOS 26 ya udah itu lebih bagus ya. Riwayat komponen kalian bisa lihat nih. Layar tidak diketahui, kamera dan baterai, dan ini umum sekali ya bakal kalian temukan di iPhone bypass. Nah, apakah ini jadi masalah? Ya nggak usah kalian pikirin guys, karena memang seperti ini ya. Kalian yang tanya aja lah ke teman-teman teknisi ya, ini mereka udah pasti tahu lah, ini pasti bakal muncul seperti ini. Abaikan aja, yang penting fungsinya itu ini ya,
fungsinya itu udah normal, itu udah jauh dari cukup ya. Saya coba responnya dulu nih. Sentuhan, kemudian di sini. Nih, ini sih kalau untuk layar sama aja kayak iPhone 13 yang bukan bypass ya. Ini cakep ya. Kalau kalian mau yang original 100% ya nggak bakal dapat guys, susah sekali ya. Karena dia itu random. Oke, terus kita cek di bagian kamera langsung aja ya, karena ini yang vital sekali ya. Karena kita beli iPhone yang mudah kayak gini kan, kadang teman-teman itu suka ya suka kameranya aja biasanya ya. Tuh lihat, cakep kan? Tuh nggak ada masalah ya. Ini saya dapat yang kameranya itu cakep guys. Nah sebentar, ini saya coba ambil holder HP dulu, biar memastikan ya, ini kameranya itu nggak goyang. Nih, saya biasa diginikan guys. Nah ini sih aman ya. Memang tangan saya aja yang tremor ya. Tuh aman, dia nggak goyang ya. Potret, fungsi-fungsinya ini seharusnya nggak ada masalah sih kalau di bagian kamera ya. Tuh, potret, sinematik juga sama, nih aktif ya. Kalau kamera sih harusnya nggak ada masalah guys. Oke, cakep, slow motion, selang waktu. Nih, kamera depannya juga sama nih, jernih ya. Bagus ya. Di harga 2,9 worth it atau enggaknya ya kalian nilai sendiri ya, yang pasti sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian itu cuma butuh kameranya aja, ya udah ngapain harus ngambil yang mahal ya. Ini saya hapus aja nih. Ada tulisan Mandarinnya ya. Terus apalagi ya? Saya coba konekkan ke WiFi dulu. Ini ya, bentar. Nih sebentar nih. Biasanya iPhone bypass itu guys, itu di bagian ini. Nah dia tuh nggak mau disentuh ya. Kalau misalkan dia mau disentuh, kalian off kan guys. Jangan sampai di apa ya, di on kan ya untuk pembaruan otomatisnya. Karena nanti bisa terkunci kembali ya. Jadi iPhone bypass itu dia nggak boleh di reset dan juga nggak boleh di update, apalagi di flash ya. Dia nggak boleh. Sebentar ya, ini saya coba konekkan dulu ke WiFi. Nah ini kadang sering ngehang kayak gini ya. Ini wajar karena dia itu iPhone bypass. Kalian tinggal close aja. Nah bentar, mana nih WiFi ya. Dan ini dia tentunya nggak bisa pakai kartu. Jadi iPhone 13 ini murni WiFi only ya. WiFi only dia aman, nggak ada masalah guys. Terus iCloud bisa nggak bang? Bisa, nggak ada masalah ya. Saya mau buka ini ya. YT, YouTube. Saya tes NCS. Oke, ini suaranya cakep ya. Bentar. Oke ya. Untuk speaker ini aman sekali guys. Saya
tinggal ngetes yang bagian video ya, coba. Ini aja ya. Tes 1 2 3 tes, tes 1 2 3 tes, tes 1 2 3 tes. Oke, aman guys, aman sekali ya. Udah, itu 3 fungsi itu aja udah cukup lah ya. 3 fungsi, berapa fungsi tadi ya? Layar, kemudian speaker, kemudian mikrofon, kamera, kemudian apa lagi ya? WiFi ya. Ya, standar aja guys, itu udah cukup lah. Kalian mau berharap apa dengan harga di 2,9 untuk iPhone 13-nya. Yang penting fungsi dasarnya itu cukup udah baik ya. Apalagi ya? Oh, baterai health ya. Baterai health ini kayaknya sih udah gantian ya kayaknya tuh 100%. Lebih bagus kayak gini ya ketimbang kalian dapat yang tinggi tapi notifnya hilang, tapi dia suntikan ya. Saya sih lebih senang yang kayak gini ya. Meskipun ada notif pesan pentingnya, nggak masalah guys. Oke, paling sekian dulu nih video dari saya. Oh ya, ini untuk aksesorisnya jangan dipakai ya. Kalian beli aja tuh. Udah saya sematkan di keranjang guys. Untuk kabel dan chargernya ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you dan bye-bye.